أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا Wadduha dan demi waktu duha. Wadduha dan demi waktu duha. Waktu duha itu sangat luar biasa berkahnya. Maka kita disunahkan untuk menjalankan sholat, karena kesibukan di waktu duha luar biasa. Aktivitas perekonomian, aktivitas manusia luar biasa. Di waktu duha itu makanya sangat berkah. Kalau kamu tidur terus bagaimana kamu mendapatkan berkahnya? Maka Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha dan demi waktu duha. Walaili dan demi malam. Walaili dan demi malam. Idza saja apabila sudah menutupi apa lail. Idza saja apabila sudah menutupi apa lail, artinya menjadi sunyi. Tempatnya orang beribadah. Waktu duha rame. Waktu duha itu waktunya rame. Waktunya berbagai aktivitas. Waktu malam justru orang-orang tidur. Waktu malam waktunya istirahat. Tapi di waktu itu kalau kita bermunajat kepada Allah itu kalau bahasa frekuensinya sangat cepat ya. Frekuensinya sangat cepat. Walaili dan demi malam idza saja apabila sudah menutupi atau ketika sudah sunyi apa lail. Ma wadda'aka tidaklah meninggalkan. Ma wadda'aka tidaklah meninggalkan. Siapa yang ini? Berdiri, enggak punya tulisan. Suruh berdiri, siapa kamu? Berdiri. Suruh nulis, enggak mau nulis kamu. Berdiri. Rijal itu nulis. Kamu susah dikasih tahu kan? Ma wada'aka tidak meninggalkan. Tidaklah meninggalkan kepadamu ya Muhammad. Siapa yang belakangan? Tidak punya tulisan? Sudah punya tulisan belum? Ma wada'aka tidaklah meninggalkan kepadamu ya Muhammad. Siapa Rabbuka Tuhan kamu? Siapa Rabbuka Tuhan kamu? Wa ma qala dan tidaklah membenci siapa Rabbuka. Wa ma qala dan tidaklah membenci siapa Rabbuk. Wa ma qala dan tidaklah membenci siapa Rabbuk. Walal akhiratu dan demi yakti sungguh. Kalau Jawa itu ada demi yakti atau kita pakai bahasa Indonesia walal akhiratu dan sungguh utawi akhirat. Walal akhiratu dan sungguh utawi akhirat itu khairun lebih bagus. Itu khairun lebih bagus laka bagimu ya Muhammad. Laka bagimu ya Muhammad minal ula daripada kehidupan dunia. Minal ula daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatadha
wala saufa yu'tika, dan sungguh, demi sungguh, wala saufa yu'ti, dan apa itu yakti, sungguh. Yakti itu bahasanya Jawa, tapi yakti itu ya sungguh itu. Wala saufa yu'tika, dan sungguh bakal memberikan kepadamu ya Muhammad. Wala saufa yu'tika, dan sungguh bakal memberikan kepadamu ya Muhammad. Siapa Rabbuka, Tuhan kamu? Fatardo, maka ridho siapa kamu? Fatardo, maka ridho siapa kamu? Ini istimewanya dari Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kamu akan diberikan sesuatu anugerah keistimewaan nanti di akhirat sehingga kamu ridho wahai Muhammad. Coba setelah ini kemudian jawabnya Rasulullah itu tidak mementingkan diri sendiri. Jawabnya Rasulullah dalam hadisnya itu waqala sallallahu alaihi wasallam, idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ini jawabnya Rasulullah. Begitu ada ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, demi sungguh kamu nanti di akhirat wahai Muhammad akan diberikan sesuatu yang menjadikan kamu menjadi ridho, kamu menjadi senang. Maka jawabnya Rasulullah, idzan la ardo, kalau begitu ya Allah, aku tidak akan ridho salah satu saja umatku masuk ke dalam neraka. Jadi ini Rasulullah selalu berpikir, selalu memikirkan bagaimana keselamatan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang istimewa. Paham apa paham? Rasulullah itu pemimpin yang istimewa, luar biasa, pemimpin zahiran wa batinan, kasih sayangnya zahiran wa batinan kepada seluruh makhluk, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad. Adakah kamu pemimpin lihat di dunia ini, pemimpin katakanlah pemimpin itu punya pikirnya, konsepnya adalah bagaimana orang-orang yang dipimpin itu selamat dunia akhirat. Ada apa tidak? Tidak banyak, tapi Rasulullah istimewa. Rasulullah diberikan anugerah, kalau gitu kamu nanti di akhirat kamu akan diberi sesuatu yang kamu pasti ridho. Maka jawabnya, kalau begitu ya Allah, saya tidak akan ridho kalau ada salah satu saja umatku masuk ke dalam neraka. Kalau orang sekarang jadi pemimpin, banyaknya itu pemimpin duniawi, pemimpin yang mencari keuntungan duniawi saja. Tidak banyak yang memikir, ya pokoknya bagaimana perekonomiannya umatku, rakyatku, bagaimana dia pemanya begini. Tapi pemimpin yang terus menerus berdoa dan berupaya bagaimana yang dipimpin selamat di dunia, selamat di akhirat. Konsep yang seperti ini yang tidak dilakukan oleh banyak pemimpin dunia. Banyak orang sekarang ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin dunia, pemanya macam-macam ya. Tapi dia hanya berpikir hanya duniawi, tidak berpikir katakanlah kalau ada rakyatnya ninggalin sholat padahal dia Islam, dibiarin aja. Ya, betul? Ada enggak seorang presiden risau, pikirannya risau, pikirannya menjadi pusing kalau ada rakyatnya meninggalkan sholat? Ada apa tidak? Ada enggak seorang presiden yang kalau umpamanya dia risau berpikir ada umat Islam katakanlah, ini kita berpikir secara nasional, ada orang beragama tapi melanggar peraturan-peraturannya Tuhan. Ada orang Islam katakanlah, ini orang Islam ya, ada orang Islam masih suka pacaran. Ini presiden yang betul-betul memikirkan, maka bagaimana jangan sampai orang pacaran, sebab pacaran itu menyebabkan masuk neraka. Dia itu susah presiden kalau membiarkan seperti itu, susah. Ya, sama kayak di pesantren, pacaran hukum dikeluarkan dari pesantren kalau keterlaluan, ya. Paham apa paham? Karena tidak bisa dibina. Paham apa paham? Karena apa yang dipikirkan bukan hanya peraturannya,
bagaimana diri kita, kamu selamat dunia akhirat. Itu yang dipikirkan. Kenapa orang pemanya tidak subuh dihukum? Di pondok pesantren ini kalau tidak subuh disuruh berdiri, suruh baca Al-Quran berapa juz? Berapa juz tadi pagi? 5 juz berdiri. Maksudnya apa? Supaya ada efek jera, tidak melakukan pelanggaran, tidak menjalankan sholat subuh. Paham apa paham? Dihukum dengan berdiri membaca 5. Yang tidak sholat qobliyah subuh, tidak membaca Al-Quran qobliyah subuh, disuruh membaca berapa? 2 juz. Paham apa paham? Maksudnya apa? Supaya ini kamu terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, kamu terbiasa mengikuti peraturan-peraturan sehingga kamu selamat dunia akhirat. Tujuannya hanya itu. Kalau tujuannya kamu, waduh, kasihan dia tadi pagi dia tidak baca apa itu, tidak sholat qobliyah subuh, sehingga dia tidak digaji dengan gajiannya kurang. Apa urusannya itu? Tidak, ya. Tapi yang diinginkan adalah bagaimana diri kita, ulama-ulama kita itu mengajarkan bagaimana santri, bagaimana kita selamat dunia dan apa artinya kamu untung di dunia kalau kamu masuk neraka? Untung apa untung kalau gitu? Sama sekali tidak beruntung. Orang yang beruntung itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diselamatkan dari siksa neraka. Maka ya Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu diperintah apa, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ini jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka, apakah tidak menemukan siapa rabbuka ka kepadamu ya Muhammad? Alam yajidka, apakah tidak menemukan siapa rabbuka ka kepadamu ya Muhammad? Yatiman, pada orang yatim. Kamu masih kecil sudah yatim, masih dalam kandungan, sudah ditinggal mati oleh abahnya Said Abdullah. Kemudian beliau kurang lebih umur 6 tahun sudah ditinggal yatim oleh ibunya, jadi yatim piatu. Fa'awa, maka mengungsikan siapa rabbuka, artinya melindungi siapa rabbuka. Fa'awa, maka melindungi siapa rabbuka, atau mengungsikan. Fa'awa bermakna mengungsikan bahasa Jawa, atau bahasa mengungsikan itu artinya maksudnya adalah melindungi. Melindungi dengan dititipkan ditanggung oleh kakeknya, kemudian pamannya Abu Thalib, ya. Fa'awa, maka lantas melindungi siapa rabbuka. Wa wajada, dan menemukan siapa rabbuka ka kepadamu ya Muhammad. Wa wajada, dan menemukan siapa rabbuka kepadamu ya Muhammad. Dhalan, pada orang yang bingung. Pada orang yang bingung, maksudnya bingung di sini dalam kata lain, amma anta alaihi al'an minas syariah. Dari apa dia melakukan syariat-syariat agama. Amma dari anta, adapun kamu ya Muhammad, alaihi atas ma al'an saat ini minas syariah, artinya syariah apa yang harus diberlakukannya. Ketika awal-awal itu Dholan itu masih dalam keadaan bingung. Fahada, maka lantas memberikan petunjuk siapa rabbuka. Fahada, maka lantas memberikan petunjuk siapa rabbuka. Kok kamu tidak nulis sih? Kok malah tengok ke atas? Apa kamu itu? Jangan lolak-lolok gitu. Lihat tulisan kamu. Fahada, maka lantas memberikan petunjuk siapa rabbuka. Wa wajada, dan menemukan siapa rabbuka kepadamu ya Muhammad. Wa wajada, dan menemukan siapa rabbuka kepadamu ya Muhammad. Ailan, halih kekurangan, yang kekurangan. Fa'aghna, maka lantas mencukupi siapa rabbuk. Fa'aghna, lantas mencukupi siapa rabbuk.
Fa ammal yatima fala taqhar, maka utawi maka terhadap fa ammal yatima maka terhadap anak yatim, maka utawi kepada anak yatim, maka utawi kepada anak yatim, maka utawi kepada anak yatim fala taqhar, maka jangan sewenang-wenang siapa kamu. Fala taqhar, maka jangan sewenang-wenang siapa kamu. Wa amma sa'ila, dan utawi kepada para peminta-minta, dan utawi kepada para peminta-minta. Jadi kalau ada yang minta-minta, fala tanhar, maka jangan menghardik siapa kamu. Ya, kalau ada orang yang minta-minta jangan suka menghardik, ya. Kalau ikhlas kasih, ya, enggak usah menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan utawi dengan nikmat Tuhanmu, dan utawi dengan nikmat Tuhanmu fahadis, maka menceritakanlah siapa kamu. Fahadis, maka menceritakanlah siapa kamu. Jadi ini perintahnya Al-Quran. Kalau kamu mendapatkan nikmat-nikmat dari Tuhanmu, bolehlah kamu ceritakan. Mana kamu tulisan rib? Fahadis, maka menceritakanlah siapa kamu. Jadi kalau kamu mendapatkan nikmat, boleh kau ceritakan, tapi tidak boleh untuk kesombongan. Perhatikan pada qurra, pada ulama-ulama ahli baca Al-Quran, pada qurra itu menerangkan yang berhubungan dengan bacaan takbir dari surat Ad-Duha. Jadi ketika kita masuk surat Ad-Duha sampai Al-Annas, kita disunahkan baca Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar walillahil, ya, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kita ada Allahu Akbar, ada kata takbirnya dari takbir. Ini adalah berhubungan karena surat Ad-Duha ini datangnya agak terlambat. Lama terus itu enggak turun-turun ayat. Maka sampai kemudian Rasulullah juga susah. Orang-orang kafir sudah mulai usik. Hatta sampai istrinya siapa itu? Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu istrinya Ummi Jamil, istrinya Abu Lahab, namanya Ummi Jamil, istrinya Abu Lahab. Itu sampai dia punya statement, kata-kata yang sangat menyakitkan. Ya Muhammad, mana setanmu? Setanmu sudah menjauh dari kamu kah? Sehingga kamu tidak diturunkan ayat. Jadi seolah-olah yang menurunkan ayat itu kepada Nabi Muhammad itu adalah setannya. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Mana kok nggak turun lagi kepada kamu? Mana kok nggak turun lagi sama kamu itu? Setanmu itu nggak datang-datang lagi kah? Maka kemudian sudah lama, terus akhirnya turun surat Wadduha. Maka kemudian Rasulullah bahagia, senang, disambut dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha wallaili idza saja, sampai terakhir. Itu karena tahaddus bin ni'mah, menceritakan tentang anugerah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'ud qala ya Muhammad, qala ittaja Rasulullah, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi yang di sini kan diceritakan apa itu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagimu ya Muhammad, akhirat itu lebih kamu kedepankan. Itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Dan inilah Rasulullah memilih. Jadi memilih Rasulullah itu, jadi pilihannya Rasulullah itu dijatuhkan pada pemilihan yang tepat, yaitu pilihan hidup yang dicari yang utama adalah kehidupan nanti di akhirat. Kebahagiaan yang paling utama, kebahagiaan di akhirat. Sehingga hidup di dunia beliaunya sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Diceritakan di sini
an Ibnu Mas'ud radhiyallahu, Rasulullah pernah ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kalau tidur Rasulullah itu di atas apa itu tikar. Tikarnya itu dari pelepah korma. Pelepah korma yang di nam-nam yang di nam-nam itu, kemudian Rasulullah tiduran begitu. Terus kemudian setelah beliau bangun, ada Ibnu Mas'ud, beliau bangun, badannya Rasulullah, punggungnya Rasulullah itu ngecap apa itu mengecap asarnya daripada pelepah korma tadi. Jadi membentuk di badannya Rasulullah SAW. Maka Ibnu Mas'ud langsung mengambil, mendekati, terus diusap-usap yang ngecap itu, yang di ngecap di badannya Rasulullah, diusap-usap sama Ibnu Mas'ud. Ala hasin fa asra fi janbihi falamma istaqadha ja'altu amsahu janbahu wa qultu ya Rasulullah, apakah boleh diizinkan bagi saya ya Rasulullah untuk membuatkan semacam tikar yang lebih halus, yang tikar itu nanti ditaruh di atas apa itu tikarnya Tuhan, sehingga nanti tidak membekas. Ini apa inisiatif. Jadi inisiatif daripada apa itu Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah, inisiatif dari sahabatnya Rasulullah, atau kalau bahasa sekarang yang santrinya Rasulullah. Itu zaman Rasulullah itu seperti itu. Zaman Rasulullah itu sahabat-sahabat yang baik, santri-santri yang baik itu punya inisiatif yang baik. Punya inisiatif yang baik, begitu loh. Paham apa paham? Jadi Rasulullah kurang apa? Santri itu siap untuk membantunya. Katakanlah pamannya, oh ya Pak Kiainya mau ngaji, apa itu listriknya perlu kasih nyala, tempat duduknya harus disiapkan, ya tempat duduknya kesiapkan, mic-nya harus disiapkan. Santri yang baik itu punya inisiatif yang baik, itu otak yang normal. Begitulah yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, Masya Allah badannya Tuhan seperti ini, sampai ngecap, diusap-usap sama Ibnu Mas'ud. Yang usap-usap dapat berkah karena kecintaannya kepada Rasulullah. Paham apa paham? Ya, yang ngusap-ngusap. Jadi orang yang khidmat, barang siapa khidmat kepada ilmu, niatkan karena Allah. Orang khidmat kepada pemegang ilmu, orang karena ilmu, maka pasti dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang khidmat apa itu? Pokoknya apa yang dibutuhkan? Ya ngaji ya. Apa yang dibutuhkan? Wah nggak ada apa ini? Mejanya masih tidak ada. Mejanya diangkat, siapkan. Mejanya Tapi kadang-kadang ulama juga mau ngambil sendiri. Kadang-kadang ulama yang pemainnya gitu diangkat sendiri. Karena apa? Ulama itu tahu, karena mempersiapkan tempat ngaji juga dapat pahala. Kalau santrinya tidak paham, ya, santrinya sudah penuh dengan pahala, sudah tidak membutuhkan keberkahan, ya. Tapi santri yang seperti itu namanya santri yang hamko. Hamko itu yang dungu itu kumprung, artinya dia tidak punya inisiatif yang baik. Dia itu otaknya tidak punya inisiatif yang baik untuk mengambil kebaikan-kebaikan dalam tolabul ilmi. Paham? Subuh harus dikasih bangun, ustadznya harus minta, santri-santri di sini kan minta, ya Allah ustadz tolong ya, bos mau tidur, nanti ustadz harus ke sini supaya kasih bangun saya. Jika perlu saya tolong diambilkan air wudhu, perlu diangkat, perlu dituntun sampai di musola. Ini namanya santri dungu, santri idiot yang tidak punya inisiatif untuk mengikuti aturan. Paham? Itu di sini ada enggak ya santri yang dungu begitu? Di sini ada enggak santri dungu seperti itu? Ada? Angkat tangan coba. Foto kasih tahu bapaknya. Ya, paham? Jangan jadi santri dungu, santri yang punya inisiatif yang baik. Paham? Santri yang punya inisiatif yang ini yang dilakukan Ibnu Mas'ud. Begitu diusap-usap, ya Rasulullah, saya siapkan ya Rasulullah, saya minta izin disiapkan tiker yang dari pelepah kurma itu, saya nanti kasih kayak semacam hambal, bahasa kita mungkin hambal, atau mungkin dari kain,
sehingga di atas itu kita kasih kain. Kalau Rasulullah tidur biar tidak membekas di badanmu ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah apa? Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Rasulullah, mali walid dunya innama misli wa mislu dunya qarakibin apa itu? Zala qarakibin zala tahta sajaratin. Zalla tahta sajaratin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan saya, kata Rasulullah, perumpamaan diriku dan perumpamaan dunia itu adalah seperti orang yang naik kendaraan, yang dia itu naik kendaraan, yang kemudian dia itu lagi bepergian, dia itu bepergian dan di tengah bepergian itu dia panas. Logika zaman dahulu adalah panas seperti teriknya matahari karena naik onta, naik kuda. Kemudian saya harus mencari tempat berteduh sejenak di bawah pohon itu, tahta summaraha, lantas istirahat sejenak di sini, wataraka, dan kemudian saya berangkat kembali. Dunia itu seperti itu, dunia ini seperti ini. Dunia ini adalah seperti kalau kita ini bepergian, kemudian kita payah mencari tempat istirahat sejenak. Kalau kita sekarang ini bahasa seperti ini, kalau kita ini mau ke Bunggo, mau ke Tajak, bolehlah kalau nanti di tengah perjalanan kita mampir sejenak mencari minum-minum, mencari minuman untuk istirahat di warung sebentar. Setelah itu kita berangkat lagi karena tujuannya masih jauh. Ya, kalau zaman dahulu adalah kita perlu tempat berteduh sejenak dan kemudian kita berangkat lagi. Dunia itu seperti itu. Jadi dunia ini sekarang kita berjalan. Hadirin, kamu ini berjalan. Kamu dulu dari alam roh masuk ke alam rahim. Dari alam rahim kamu keluar ini sebentar. Alam rahim berapa bulan? Kamu nanti di dunia juga berapa tahun? Berapa tahun kamu di sini tempat berteduh sejenak, kemudian kamu berangkat lagi nanti ke alam kuburan. Kamu nanti akan masuk ke alam kuburan. Ada enggak di antara kalian ini yang tidak akan masuk ke kubur nanti kalian ini? Ada apa tidak? Semuanya akan masuk kuburan. Betul apa betul? Kalau sudah di kuburan kamu tidak perlu label-label duniawi. Apa itu S1, S2, profesor, mati kamu ya pokoknya jenazah. Namanya kamu mayit. Nama kamu siapa? Profesor, doktor, insinyur, segala macam. Telah meninggal dunia, profesor yang sudah mati. Itu mana mayatnya? Kamu bisa ngomong umpamanya kau datang, Pak, mana Pak Profesor, Doktor, Insinyur, dan sebagainya. Kamu tanya gitu atau di mana mayatnya? Kalau sudah mati gitu, mana mayatnya? Atau saya mau tanya di mana Profesor, Doktor, Insinyur, segala macam? Mau tanya gitu apa? Tanya mayatnya kalau sudah mati. Mayatnya di mana? Sudah dimandikan belum? Sudah disolatkan apa? Belum? Sudah dikafani apa? Belum? Sudah dimasukkan kubur apa? Belum? Betul apa betul? Gitu enggak usah ribet dengan nama-nama. Dunia ini kadang-kadang kita ribet dengan status-status sosial gitu. Padahal kamu dan kita semuanya orang yang berteduh sejenak, dan kita akan meninggalkan tempat berteduh untuk menuju perjalanan persinggahan yang berikutnya yang dinamakan alam barzakh atau alam kemati atau alam setelah kematian itu. Faham apa paham? Ini Rasulullah, ini mengisyaratkan kepada kita. Tahta sajadatin sumaraha wa tarakaha. Dan enggak usah ribet-ribet. Orang hidup ini sederhana-sederhana. Enggak usah ribet-ribet. Kalau kamu dunia, Masya Allah, kamu mempersiapkan rumah kamu dengan segala macam kemewahan, ya, segala macam kemewahan dan keindahan. Ditinggalkan apa tidak? Ditinggalkan apa tidak? Mobil kamu kau siapkan dengan segala macam kemewahan. Ditinggalkan apa tidak? Ditinggalkan semuanya. Kamu punya keluarga yang banyak. Kamu punya saudara berapa? 10. Paman, bibi kamu ada 20. Cucu-cucu kamu ada berapa? 100. Semua ditinggalin apa tidak? Ditinggal. Kamu punya apa itu ajudan berapa? Banyak. Ditinggalin apa tidak?
ditinggalkan semuanya. Hidup ini perhatikan, tidak usah terlalu mencari mewah-mewah segala macam. Apa segala macam kamu mencari kemewahan. Kemewahan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat nanti. Paham apa paham? Inilah mental orang-orang yang selalu dipikirkan seperti ini. Yang selalu dipikirkan adalah bagaimana kehidupan setelah kematian itu loh. Kehidupan setelah kematian di dunia ini sejenak sebentar. Jangan kamu terlalu terpaku terhadap duniawi. Pendidikan juga kau pikirkan seperti ini. Orang-orang tua mikirin pendidikan adalah yang seperti ini. Bagaimana anak-anak kamu, anak-anak kalian dipersiapkan untuk bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Paham apa paham? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah, tidaklah yang dinamakan orang kaya itu. Orang kaya itu siapa? Orang kaya itu kata Rasulullah, tidaklah orang kaya itu yang mempunyai banyak harta benda atau benda-benda yang kekayaan, benda-benda kekayaan, motor, mobil, segala macam. Orang yang kaya itu bukan itu hakikatnya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kata Rasulullah, sesungguhnya kaya itu adalah yang punya jiwa yang kaya, jiwanya yang kaya. Jiwa kamu yang kaya, alhamdulillah, saya diberi anugerah seperti ini, alhamdulillah. Bisanya punya sepeda ontel, alhamdulillah. Itu orang kaya, tapi punya mobil 4, tapi hatinya kemerungsung, hatinya itu masih ambisius, punya mobil, motor, rumah. Itu namanya ambisius, ya. Yang seperti itu hakikatnya dia orang fakir, dia itu orang yang miskin. Betul apa betul? Tapi kamu punya sepeda ontel, sepeda motor, alhamdulillah, dinikmati. Hidup ini dinikmati, alhamdulillah. Walaupun kita tugasnya ikhtiar dan ikhtiar, hanya ikhtiar, tapi kita tidak usah kemerungsung. Kemerungsung itu apa? Ambisius, memiliki apa. Paham ya? Jadi orang hidup itu yang tenang, yang santai, yang enak. Sebab kata Rasulullah, walakinnal ghina ghinan nafs. Orang hakikatnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Orang yang beruntung, sungguh-sungguh orang yang beruntung itu adalah orang yang Islam, kata Rasulullah. Waruziqa kafafan, diberi rizki secukupnya. Jadi orang yang istimewa itu, orang itu sudah dianugerahkan hidayah Islam, dijaga iman Islamnya. Yang nomor 2 apa? Diberi rizki secukupnya. Enak, tidak usah berlimpah-limpah terlalu banyak, repot, pusing. Tapi secukupnya. Mau umroh bisa umroh, mau haji bisa haji, mau menikahkan anaknya punya uang, mau menyekolahkan anaknya punya uang. Paham? Itu secukupnya. Tidak usah terlalu banyak. Kebutuhan kamu itu 1 juta, ya 1 juta wis. Tidak usah kamu mikirin bagaimana kamu punya uang 1 triliun. Bingung kamu kalau 1 triliun, ya. Bagaimana untuk ini, pikiran kamu hanya terus bagaimana. Secukupnya kamu itu butuhnya berapa? 1 bulan itu berapa? 1 bulan 1 juta, wes cukup. Ya, kalau lebih adalah dialokasikan untuk infak dan sedekah. Paham ya? Jadi tidak usah terlalu kemerungsung. Hidup ini waruzuqa kafafan. Wa qanna'ahu Allah, dan kemudian orang itu diberikan anugerah qanaah, menerima apa atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rawi Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Kata Rasulullah, barang siapa orang tidak pandai bersyukur terhadap anugerah yang sedikit, anugerah kamu katakanlah tadi rezekinya sepeda ontel, rezekinya sepeda motor, dirinya tidak mau bersyukur, maka dirinya juga tidak akan pandai bersyukur kalau dirinya diberi banyak. Kalau orang tidak pandai bersyukur atas yang sedikit, maka dirinya juga tidak akan bisa bersyukur atas yang banyak. Wa tahaddus bi ni'matillah, wa tahaddus, dan utawi menceritakan atas nikmat-nikmatnya Allah, itu adalah syukrun, itu bagian daripada syukur.
Watarku kufrun. Orang yang meninggalkan apa itu? Meninggalkan menceritakan nikmat-nikmat Allah, itu namanya orang mengkufuri nikmat Allah. Wal jamaah rahmah wal furqah azabah wa azabun. Orang yang mau berjamaah, artinya berkumpul, berjamaah atau berjam'iyah, berorganisasi itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Jadi kamu bisa berkumpul dalam satu pondok. Setelah kamu di pondok, kamu punya apa itu namanya organisasi, ikut dalam organisasi kemasyarakatan. Katakanlah seperti ikut dalam Nahdlatul Ulama. Ini adalah anugerah oleh Allah, itu rahmat. Orang kalau tidak mau, pokoknya urusanku sendiri. Saya tidak mau urusan yang lain. Dalam berinteraksi dengan bermasyarakat, saya tidak mau berorganisasi. Pokoknya maunya hidup sendiri. Saya mau cari surga sendiri. Itu orang yang seperti itu dikatakan watarku kufrun. Orang yang meninggalkan untuk seperti itu berjamaah namanya kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kita ini makhluk sosial, kita tidak akan bisa lepas dari sosial itu. Betul apa betul? Manusia makhluk sosial, kita ini harus membutuhkan dengan yang lain. Jadi kalau kamu lahir kamu sendiri apa tidak? Butuh orang lain apa tidak? Butuh orang lain apa tidak? Kamu katakan, pokoknya saya mau hamil sendiri, saya mau di tengah hutan, saya mau melahirkan sendiri, saya tidak butuh bidan, saya tidak butuh orang lain. Biar saya sendiri, saya mau melahir sendiri, saya mau bikin rumah di tengah hutan, perempuan seperti itu. Kira-kira yang terjadi apa? Mati kamu di sana. Iya. Iya apa tidak? Karena kamu tidak membutuhkan orang lah. Paham apa paham? Kita lahir membutuhkan orang lain. Kita berinteraksi masyarakat butuh orang lain. Mati pun butuh orang lain. Betul apa betul? Kau mati bisa menggali kubur sendiri? Bisa enggak menggali? Saya mati nanti saya tidak butuh orang lain. Pokoknya nanti saya mau mati, saya nanti kalau begitu mati, saya berangkat bawa cangkul, menggali kubur sendiri, saya masuk ke dalam kubur, saya garuk-garuk sendiri supaya saya mati masuk ke dalam liang kubur sendiri. Kalau nanti tidak mau dimandikan orang lain, saya mau mandi sendiri. Habis mati langsung kau cari ke kamar mandi, bawa anduk, siram mandi sendiri. Setelah itu pasang kain kafan sendiri, berangkat ke kuburan. Anak-anak kecil hantu, bukannya dihormati, malah orang-orang kabur melihat kamu. Paham apa paham? Karena ada hantu bergentayangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man uti'a ta' fawajada fal yajzi bih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa diberikan oleh orang, man uti'a, barang siapa diberikan ato'an fawajada, maka dirinya menemukan pemberian itu, fal yajzi bih, maka hendaklah kamu membalasnya. Minimal ucapan terima kasih, ya. Orang itu kalau tidak pandai berterima kasih, sudah diberi masih ngomel. Sudah diberi masih ngomel. Katakanlah karyawan jatahnya kamu diberi masih ngomel. Ini orang-orang yang tidak pandai berterima kasih. Orang-orang yang mulut-mulut seperti itu, mulut-mulut yang tidak pandai berterima kasih. Fa'ilam yajid, maka jika tidak menemukan fal yusnibih. Kalau tidak menemukan dari pemberian, maka hendaklah dia pandai memujinya bih. Faman asna, barang siapa memuji bih faqad sakarah, maka orang yang memuji berterima kasih itu adalah orang yang pandai bersyukur. Faman katamahu, barang siapa kok menyimpannya dari kebaikan-kebaikan yang sudah ada, fasilitas-fasilitas yang sudah ada, faqad kafarahu, maka orang itu sungguh mengkufurinya. Rasulullah SAW adalah dalam keadaan yatim, meninggal sebelum lahirnya abahnya, ya, sebelum lahirnya, setelah umur 6 tahun dibawa ibunya di Madinah untuk ziarah di makam abahnya. Setelah kembali dari Madinah, ibunya sakit-sakit dan kemudian meninggal dunia. Kemudian dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dan wafat, dan lantas dipelihara oleh amminya, pamannya itu Abu Thalib, yang sangat menyayanginya sampai kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Inilah
penjelasan secara singkat daripada surat Ad-Duha ya. Dan Allah maja'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.